Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adikku dimanapun Anda berada. Kali ini Bapak akan mengajarkan tentang pembangunan ekonomi untuk paket C ya. Nah, kalau yang membahas tentang pembangunan ekonomi akan tidak jauh dari yang namanya anggaran ya. Sekarang kita akan membahas tentang anggaran. Oke. Anggaran adalah suatu perencanaan mengenai pengeluaran dan penerimaan pada masa yang akan datang dan pada umumnya disusun untuk 1 tahun. Nah, untuk secara contoh umumnya adalah anggaran untuk kalian ke sekolah nih misalnya, apa yang diperlukan, berapa biaya ya uang sekolahnya. Oke. Nah, orang tua kalian juga mengatur sedemikian rupa pendapatan yang kalian terima untuk membiayai berbagai kebutuhan hidup sehari-hari seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan. Agar tidak terjadi lebih besar pasak daripada tiang, maka anggaran perlu dibuat. Nah, tuh. Oke. Nah, lanjut bagaimana dengan anggaran pemerintah atau negara. Nah, sini Bapak akan mengajarkan tentang pengertian anggaran pendapatan belanja negara. Nah, kita akan ada dua ya yang mau dibahas di sini adalah APBD dan APBN. Nah, APBD adalah anggaran pendapatan belanja daerah, sementara APBN adalah anggaran pendapatan belanja negara. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang APBN, anggaran pendapatan belanja negara. Nah, pengertiannya adalah suatu daftar yang memuat rincian pendapatan dan pengeluaran pemerintah pusat dalam jangka waktu 1 tahun. Oke. Jadi ditetapkan dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, tujuannya adalah meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR dan masyarakat luas. Terus meningkatkan koordinasi antara bagian dalam lingkungan pemerintah, terus membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal, memungkinkan pemerintah memenuhi prioritas belanja, dan yang terakhir adalah membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemprioritasan. Terus apa-apa aja fungsi APBN-nya adalah A. Fungsi alokasi. Nah, materi ini akan selalu muncul dalam soal ujian ya. Jadi kalian harus benar-benar memahami gitu loh. Nanti fungsi-fungsi ini akan selalu ditanyakan dalam soal ujian. Oke, kita bahas adalah fungsi alokasi. Nah, setahu saya alokasi itu adalah penempatan ya. Maksudnya perencanaannya mau ditempatkan di mana dana ini, untuk pembangunan apa gitu kan. Itu adalah fungsi alokasi. Nah, oke. Perolehan pajak misalnya dialokasikan pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan, jalan, jembatan, dan kepentingan umum lainnya. Nah, itu untuk alokasi ya penempatannya. Terus yang dimaksud fungsi distribusi apa? Nah, distribusi itu adalah pengiriman atau penyaluran gitu ya. Kita menyalurkan sebuah program atau sebuah bantuan melalui distribusi. Terus distribusi diperoleh dari berbagai sumber penerimaan oleh pemerintah, kemudian didistribusikan kembali kepada masyarakat, mungkin berupa subsidi, premi, dan dana pensiun. Oke. Terus fungsi stabilitas. Pelaksanaan APBN yang sesuai dengan alokasi yang telah ditentukan atau tertib anggaran akan dapat menjaga kestabilisasian arus uang dan arus barang sehingga dapat mencegah fluktuasi dan perekonomian nasional. Dengan kata lain, menciptakan kestabilan perekonomian nasional. Terus prinsip-prinsipnya adalah berdasarkan aspek pendapatan negara, terus nanti ada berdasarkan aspek pengeluaran. Oke, jadi ada dari pendapatan dan pengeluaran. Nah, berdasarkan pendapatan negara, intensifikasi atau usaha peningkatan penerimaan anggaran dalam jumlah dan kecepatan penyetorannya. Oke. Intensifikasi atau usaha peningkatan penagih dan pemungutan piutang negara, terus penuntutan ganti rugi atau kerugian yang diderita oleh negara dan penentuan dendanya. Nah, berdasarkan aspek pengeluaran, hemat efisien dan sesuai kebutuhan, terus terarah, terkendali sesuai dengan rencana program atau kegiatan. Nah, semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dan memperhatikan kemampuan dan potensi nasional. Oke.
Kedua adalah komponen APBN. Apa aja adalah pertama pendapatan dan hibah. Nah, penerimaan dalam negeri bisa jadi dari perpajakan ya, di sini disebut. Terus pertambahan ninali atau pajak bumi dan bangunan, cukai dan lainnya. Terus pajak perdagangan internasional, biaya masuk, pajak impor. Nah, terus penerimaan yang bukan pajak apa lagi? Penerimaan sumber daya alam, minyak bumi, gas alam, pertambangan umum, kehutanan ataupun perikanan ya. Bagian laba BUMN, terus penerimaan negara bukan pajak lainnya. Terus yang B, pengeluaran ya. Pengeluaran seringkali disebut dengan biaya atau belanja yang dikeluarkan oleh negara. Nah, apa aja? Pemerintah pusat antara lain minta belanja pegawai, belanja barang, modal, bunga dan pinjaman dan sebagainya. Oke. Kalau untuk dari pemerintah daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus. Nah, terus surplus defisit anggaran. Nah, surplus anggaran merupakan salah satu keadaan di mana pendapatan negara yang lebih besar dibandingkan dengan belanja negara. Sedangkan defisit merupakan belanja negara yang lebih besar dari pendapatan negara. Terus terakhir adalah pembiayaan bersih. Pembiayaan APBN merupakan suatu penerimaan yang harus dibayarkan kembali atau pengeluaran yang diterima kembali. Pinjaman luar negeri sekarang dianggap sebagai komponen pembiayaan. Ini terjadi karena mulai APBN tahun 2000 yang dimaksud dengan penerimaan anggaran adalah semua pemerintah yang tidak wajib dibayar kembali oleh pemerintah. Karena pinjaman luar negeri wajib dibayar kembali, nah maka hal itu tidak digolongkan sebagai penerimaan negara. Karena kan dalam bentuk pinjaman ya. Adapun unsur pembiayaan muncul dengan tujuan satu, apabila APBN mengalami defisit, unsur pembiayaan akan menjelaskan bagaimana cara menutup defisit. Nah, misalnya dengan cara berutang ke luar negeri. Oke. Apabila APBN mengalami surplus, unsur pembiayaan akan menjelaskan bagaimana surplus atau kelebihannya. Itu akan digunakan atau dibelanjakan. Agar lebih jelas, perhatikan contoh-contoh APBN berikut ini yang menggambarkan APBN sebelum dan sesudah tahun 2000. Oke. Oke, di sini ya. Pendapatan pajak dalam negeri, pendapatan pajak perdagangan internasional. Nah, terus penerimaan negara bukan pajak. Oke, di sini dalam bentuk 2012, 2013 dan 2014. Oke, kita lanjut ke yang ketiga adalah bagaimana penyusunan APBN. Nah, penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara didasarkan pada ketentuan pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di sini disebutkan anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Terus nomor 2, ayat 2 ya, rancangan undang-undang anggaran pendapatan belanja dan negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. Terus yang ketiga ayat 3, apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rencana anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, pemerintah menjalankan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun yang lalu. Itu berdasarkan undang-undang ya. Terus tahap penyusunan RAPBN oleh pemerintah adalah tahap perancangan, terus tahap rapat antar komisi dengan mitra kerjanya, terus tahap finansial penyusunan RAPBN. Terus di sini kembali tahap pembahasan dan penetapan RAPBN menjadi APBN dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, di sini ya. Terus tahap pelaksanaan APBN juga dijelaskan di sini, nanti dibaca ya untuk adik-adik. Tahap pengawasan, terus tahap pertanggungjawaban sampai ya. Nah, pengaruh APBN terhadap pembangunan apa? Ayo. Nah, pengaruh lain APBN terhadap pembangunan apa? Yuk kita baca ya. Pengaruh APBN ini sangatlah besar sekali terhadap pembangunan infrastruktur di dalam negeri. Nah, karena pembangunan infrastruktur membutuhkan dana yang besar, sehingga APBN memang diperuntukkan untuk pembangunan. Nah, APBN merupakan dana dari rakyat sehingga harus dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat. Oke. Dimana contohnya adalah pembangunan fasilitas sekolah, jembatan, rumah sakit, jalan raya, maupun fasilitas umum lainnya. Yang berikut adalah
Pengaruh lain dari APBN terhadap pembangunan adalah sebagai berikut. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, menciptakan stabilan keuangan moneter negara, terus menimbulkan investasi masyarakat karena dapat mengembangkan industri-industri dalam negeri, memperlancar distribusi pendapatan, dan memperluas kesempatan kerja. Oke, lanjut ke materi yang kedua adalah APBD ya, anggaran pendapatan biaya daerah. Nah, kita sekarang membahas negara, sekarang kita lebih sempit lagi ke membahas pendapatan biaya daerah. Oke. Pengertiannya adalah anggaran pendapatan belanja daerah adalah suatu rencana pemerintah daerah yang mencakup seluruh penerimaan dan belanja pengeluaran pemerintah daerah. Nah, baik provinsi ataupun kabupaten dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam rukun waktu 1 tahun yang dinyatakan dalam satuan uang dan disetujui oleh DPRD. Tujuannya adalah pada dasarnya fungsi dan tujuan penyusunan APBD sama dengan fungsi dan tujuan APBN. Hanya dalam APBD ruang lingkupnya sedikit berbeda ya. APBD berskala nasional sedangkan APBD ada terbatas pada wilayah daerah dan pelaksanaannya. Oke, fungsinya juga sama, fungsi otorisasi, ada fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, dan fungsi alokasi. Ada juga yang terakhir adalah fungsi distribusi. Oke. Oke, lanjut lagi ya adik-adik ya, karena ada sedikit gangguan teknis. Kita akan lanjut ke materi APBN. Oke. Komponen APBD. Nah, pendapatan berasal dari pajak dan non-pajak sama juga ya. Terus dana pertimbangan bagi hasil pajak dan non-pajak, dana alokasi umum atau DAK. Oke. Dana otonomi khusus, dana desa. Nah, belanja daerah, terus belanja tak langsung dan belanja tak langsung. Nah, terus penerimaan pembiayaan daerah. Sumber penerimaan daerah diperoleh dari ini pendapatan asli daerah, yaitu penerimaan yang diperoleh dari pungutan pajak, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, keuntungan dari perusahaan-perusahaan milik daerah, dan lain-lain. Terus yang kedua adalah dana perimbangan, adalah dana yang dialokasikan dalam APBN untuk daerah. Dana bagi hasil dan dana alokasi umum. Di sini dijelaskan ya pengertiannya apa. Dana bagi hasil yaitu dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah sebagai bagi hasil. Terus dana alokasi umum yaitu dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan sebagai wujud dari pemerataan. Oke. Berikut adalah pengeluaran biaya daerah. Itu pengeluarannya biasa seperti belanja rutin, yaitu pengeluaran yang secara rutin dibelanjakan oleh pemerintah daerah, antara lain ada pembayaran gaji ya, gaji karyawan, terus belanja barang, belanja pemeliharaan, dan belanja perjalanan dinas. Berikut adalah contoh dalam bentuk sumber Ranperda APBD 2016 yang disahkan Rabu 30 Desember tahun 2015. Oke, berikut adalah contohnya. Lanjut lagi. Mekanisme penyusunan APBD adalah cara menyusun APBD bagaimana? Penyusunan APBD dilaksanakan melalui tahapan berikut. Pemerintah daerah menyusun RAPD, rancangan APD. Terus pemerintah daerah mengajukan RAPD kepada DPRD. Nah, terus nomor 3, DPRD membahas RAPD bersama dengan tim anggaran eksekutif. Terus RAPBD yang telah disetujui DPRD disahkan menjadi APBD untuk dilaksanakan. Nah, terus bagaimana pelaksanaan dan pengawasan dan pertanggungjawaban APBD adalah pelaksanaan pengawasan dan pertanggungjawaban APBD dilaksanakan sebagai berikut. Yang satu adalah pelaksanaan APBD. Oke.
Berdasarkan APBD yang sudah disahkan, kepala daerah menetapkan RASK atau Rencana Anggaran Satuan Kerja menjadi DASK atau Daftar Anggaran Satuan Kerja yang memuat pendapatan dan belanja setiap perangkat daerah. Inilah yang akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan semua penggunaan anggaran. Yang kedua adalah pengawasan APBD ya, agar tidak terjadi penyimpangan ya. Ini tim KPK biasanya agak aktif nih di sini. Pelaksanaan APBD harus diawasi. Nah, lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaan APBD adalah DPRD dan pejabat internal yang diangkat oleh kepala daerah. Pertanggungjawaban APBD adalah dua macam laporan pertanggungjawaban APBD yang dilakukan kepada daerah, yaitu laporan pelaksanaan APBD triwulan yang disampaikan setiap 3 bulan sekali. Nah, laporan pelaksanaan APBD tahunan yang disampaikan setiap akhir tahun. Nah, apakah pengaruh APBD terhadap pembangunan kita? Oke. Pengaruh APBD terhadap ekonomi adalah sebagai berikut: memberikan pedoman bagi kegiatan pembangunan ekonomi di daerah. Oke. Alat perbaikan ekonomi. Oke, sebagai alat perbaikan ekonomi, betul. Sebagai perubahan harga di daerah, misalnya dalam rangka peningkatan PAD, pemerintah dapat menaikkan tarif beberapa pungutan seperti tarif pendaftaran rumah sakit, tarif pengujian kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak sarang burung walet. Wow, semua kena pajak ya. Terus tingkat produktivitas perusahaan. Apabila pemerintah daerah menetapkan peraturan yang menghambat lalu lintas barang dan jasa antar daerah, hal itu akan mempengaruhi produktivitas perubahan-perubahan tertentu. Perusahaan-perusahaan tertentu. Nah, seperti perusahaan yang menjual produknya ke daerah lain atau perusahaan yang mendatangkan bahan bakunya dari daerah lain. Nah, tingkat pemerataan distribusi pendapatan, misalnya di Garut kita mengenal adanya sarang burung walet yang tentunya membuat kaya para pemiliknya. Agar kekayaan mereka tidak bertumpuk dan menimbulkan kecemburuan sosial, maka pada APBD dianggarkan pajak sarang burung walet. Pajak yang dikenakan pada pemilik sarang burung walet ini akan digunakan pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat banyak, dan demikian distribusi pendapatan di masyarakat diharapkan lebih merata. Nah, itu adalah fungsi-fungsinya ya. Dan di sini ada tugas-tugas di langkah-langkah. Oke, lanjut aja ya. Di sini nanti ada materi berikutnya. Oke, nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas yang namanya pajak ya. Minimalisasi pengeluaran dan optimalisasi pendapatan. Nah, oke, sampai di sini dulu ya adik-adik penjelasan saya tentang anggaran ya. Mohon dibaca kembali nanti, karena biasanya soal-soal seperti ini akan masuk di ujian ya, biasanya ya. Apalagi seperti yang tadi yang saya bahas adalah fungsi APBN, fungsi APBD. Nah, itu selalu masuk dalam soal ujian. Jadi Bapak harapkan kalian bisa mengerti dan membaca ulang kembali ya materi-materi yang kita kasih dalam bentuk modul, dan semuanya sudah dibuat oleh tim PKBM Alisan ya, oleh tim Bu Ita untuk kalian baca dan cermati gitu. Oke, demikian dulu materi yang Bapak sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.